Ibu sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi menjelang siang ini, di waktu yang mulia ini, di waktu duha ini, bisa kembali berjumpa dengan metode seperti ini, dan juga sebagai salah satu sarana bagi kita untuk uh, recharge ulang kondisi keimanan kita. Karena hal ini yang kemudian perlu kita syukuri ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berkumpul, saling beriman, saling mengingatkan, dan para sahabat mengistilahkan hal ini dengan hayya bina nu'min sa'ah. Mari kita sejenak beriman. Mari kita beriman sesaat. Apakah kemudian dikatakan keimanan kita tidak ada? Ada, tapi kemudian dalam hal ini adalah karena kondisi fluktuasi iman setiap mukmin. Karena kita bukan seorang nabi yang keimanannya selalu naik, kita juga bukan seorang malaikat yang keimanannya stabil, tapi kita adalah manusia yang kondisi keimanannya bisa naik dan turun. Dan bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan ketika kondisi keimanan kita turun, kita berada dalam ketaatan. Maka ini fungsi dari pertemuan pekanan, ini fungsi dari kemudian kajian pekanan, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menjaga, kembali mengembalikan kondisi keimanan kita kepada kondisi yang layak, ataupun setidaknya pada kondisi bukan di bawah yang seharusnya. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Ibu sekalian Allah muliakan, insya Allah tanpa memperpanjang mukadimah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu sub fikih ya, dalam artian ketika membahas tentang fikih maka artinya adalah paham. Tapi kemudian dalam ranah prioritas ini, dalam ranah kemudian yang dikatakan dengan fikih prioritas ini baru diasas ataupun kemudian dipelajari secara bentuk satu keilmuan khusus, ataupun baru dibahas secara lebih gamblang dan detail, itu baru zaman kontemporer ini. Karena apa? Dahulu para ulama, dahulu kebanyakan kaum muslimin itu memahami mana yang prioritas, mana yang tidak. Nah, dalam rangka menentukan prioritas ini, ketika seorang mukmin tidak paham dengan prioritas, maka di sini kemudian setan akan masuk. Maka di antara kecerdasan setan ataupun iblis untuk menjatuhkan manusia adalah membuat seorang mukmin salah dalam menentukan prioritas. Membuat seorang mukmin salah ke dalam menentukan langkah, dalam memilih amalan apa yang perlu dia lakukan, atau meninggalkan apa yang perlu dia tinggalkan. Ataupun kemudian dalam memilih berbagai kehidupan mereka sehari-hari. Maka insya Allah mungkin pada kesempatan kali ini, sebenarnya fikih prioritas ini pembahasannya lumayan panjang, tapi insya Allah berusaha saya singkat. Setidaknya adalah kita bisa menentukan prioritas dalam amal kita sehari-hari, dalam beberapa tindakan kita sehari-hari, dan dalam beberapa upaya yang kita lakukan dalam menentukan pilihan dan hal-hal yang lainnya. Apakah berkaitan dengan kita ikut kajian atau tidak, bagaimana kita beribadah, dalam bagaimana kita membantu orang lain, amalan-amalan yang terkadang membuat kita bingung, ataupun kemudian kita dihadapkan pada 2, 3, bahkan banyak pilihan, dan kita harus memilih mana yang paling penting dan mana yang paling memberikan maslahat yang paling banyak. Nah, Ibu sekalian yang Allah muliakan, karena itu fikih prioritas ini baru-baru ini kemudian dalam artian dalam dunia kontemporer ini, baru abad ke-20 ini baru dibahas oleh banyak para ulama. Dan di antara pemrakarsanya adalah Dr. Yusuf Qaradawi, dan kemudian juga mulai dibahas secara spesifik di kuliah perkuliahan. Tapi hal ini, kita yang sekarang hidup di dunia kontemporer, hidup pada dunia modern sekarang ini, yang memudahkan kita mengakses berbagai macam informasi, memudahkan kita mengakses berbagai macam dalil, memudahkan kita bisa mendapatkan informasi dari berbagai macam sumber, ustadz, guru, dan sebagainya. Maka di sini nanti kita akan dibenturkan, kita mungkin akan pusing, kita akan memilih yang ini atau yang mana, fatwa ulama sini seperti ini, ulama yang ini seperti ini. Maka hal ini kemudian membuat kita bingung dalam menentukan pilihan. Nah, ini kemudian kita dibentuk, kita disiapkan untuk juga paham. Maka dikatakan paham memilih mana yang prioritas. Nah, Ibu sekalian yang Allah muliakan, seperti biasa jika nanti ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan, ataupun raise hand selama saya menyampaikan materi, jika seandainya nanti ada yang terskip. Di sini ada beberapa istilah ya, ada beberapa istilah yang semoga kita tidak bingung, tapi terkadang ada yang menjadikan ini sebagai satu cakupan dalam fikih aulawiyat, ada yang kemudian menjadikan dia terpisah pembahasan masing-masing. Dan dalam kajian pada pagi hari ini, saya menjadikan fikih aulawiyat terpisah dengan fikih-fikih yang lain. Di antara bentuk fikih ataupun bahasa-bahasa yang mungkin kita dengar, pertama fikih prioritas. Prioritas ini secara bahasa ataupun diambil dari kata-kata dalam bahasa Arabnya adalah aula, mana yang lebih dahuluan, mana yang lebih diawalkan, mana yang lebih diutamakan.
maka adalah kemampuan memahami maslahat terbaik ya ketika dibenturkan antara dua pilihan yang baik. Sebagai contoh misalnya kita mau pergi haji, atau satu lagi kemudian kita ingin ada fakir miskin atau keluarga kita yang butuh bantuan. Yang mana kita dahulukan? Ini di antara bentuk fikih aulawiyat. Yang ini wajib, yang ini juga penting. Atau kemudian antara ada hal kalau yang sering dalam kehidupan kita sehari-hari kita ditawarkan dua job pekerjaan ya. Satu di perusahaan A dengan kekurangannya seperti ini dan kelebihannya seperti ini, satu lagi di perusahaan B yang gajinya seperti ini, kekurangan seperti ini, masing-masing ada plus dan minus. Apa yang kemudian kita prioritaskan? Mana yang dahuluan kita list, mana yang lebih dahuluan kita ambil, sehingga kemudian kita tidak salah dalam memilih. Ada kemudian, ya banyak hal, ketika kemudian apakah kita mencari tempat tinggal, pergi belanja, kemudian biaya sekolah anak, ini yang satu akan kuliah, yang satu masuk sekolah, SD, ataupun SMA, dan sebagainya. Yang ini seperti ini, maka kemudian apa yang kita dahulukan? Ini dua hal yang sama-sama wajib. Ini dua hal yang sama-sama penting. Ini dua hal yang sama-sama memberikan keuntungan ataupun privilege kepada kita. Maka aulawiyat adalah mencari keuntungan terbesar, mencari manfaat terbanyak, mencari maslahat terbesar. Ini yang dikatakan dengan aula, mencari mana maslahat mana yang lebih baik. Tapi kemudian lawannya adalah fikih muwazanah. Muwazanah ini adalah kemampuan untuk mempertimbangkan mudarat mana yang lebih kecil ketika dibenturkan antara dua kondisi. Contoh kasus yang sering saya contohkan, ada dua orang yang sakit. Yang pertama adalah ibu kita, yang satu lagi mungkin adalah anak kita. Dua-dua ini butuh orang yang kemudian mendapatkan perhatian ataupun yang melayani ataupun yang menemani di rumah sakit. Dalam hal ini jika ibu ditinggalkan maka mungkin sakitnya semakin parah, atau anak ditinggalkan mungkin juga akan semakin parah. Maka mana yang kita pilih? Maka mencari resiko yang paling kecil. Apa maksudnya? Kita harus memilih salah satu dari dua hal ini. Apakah otomatis karena ini ibu harus kita dahulukan? Juga tidak mesti. Atau anak yang harus kita dahulukan? Juga tidak mesti. Maka kita melihat resiko yang paling kecil. Jika seandainya ibu memang tidak ada yang kemudian menemaninya, dan kemudian kondisi sakitnya parah, dan kemudian kedekatan ibu dengan yang lain, dengan anak-anak yang lain lebih dekat kepada kita, tidak ada pilihan kecuali kita, maka kita memilih ibu. Jika pada kondisi anak misalnya masih ada suami yang bisa mengurus, dan anak ini penyakitnya tidak terlalu parah, walaupun mungkin dia sakit dan sebagainya, demam, muntah-muntah dan sebagainya, tapi ibu mungkin pada kondisi yang sangat kritis, maka dan ada bisanya anak, ada pembantu babysitter yang mampu mengurusnya dalam beberapa kondisi, maka dalam hal ini kita memilih ibu. Tapi sebaliknya, jika seandainya ibu walaupun kritis dan sebagainya, ada keluarga yang mengurus, ada yang lain yang bisa mengurus dan sebagainya, mengambil alih fungsi kita, dan anak ini memang tidak bisa ditinggalkan kecuali hanya dengan kita, maka di sini kita kemudian memprioritaskan anak. Nah, ini yang dikatakan dengan muwazanah. Kalau aulawiyat adalah mencari maslahat terbesar. Kalau muwazanah adalah mencari mudarat terkecil. Nah, ini yang kemudian sering juga hampir dimasukkan dalam kategori fikih prioritas, tapi beberapa ulama kemudian memisahkan. Karena ada beberapa kaedah-kaedah yang berkaitan dengan kemampuan kita mengkomparasikan, kemampuan kita mempertimbangkan resiko itu berbeda dengan kemudian mencari maslahat. Karena bukan hanya selalu bagaimana mencari maslahat terbesar, ataupun kemudian mencari resiko terkecil. Karena resiko terkadang kita salah dalam melihat ini risiko besar, ini risiko kecil, dan kedua risiko ini sebenarnya tidak perlu dikomparasikan. Nah, di sini kemudian kita terkadang salah. Ini yang dikatakan dengan fikih. Oh, dulu ada petugas ini di sebelah ada apa, petugas rumput ya. Oke, sudah pergi. Nah, tapi kemudian ada satu lagi yang bertolak belakang dengan konsep ini. Itu namanya fikih ma'alat. Fikih ma'alat adalah kemampuan seseorang untuk melihat aspek jangka panjang. Dia memprioritaskan aspek jangka panjang dan kemudian lebih mentoleransi ataupun kemudian tidak mengambil aspek ataupun kondisi pada sekarang ini. Ini yang kemudian kita sering protes dengan pendapat para ulama. Kita sering protes dengan fatwa-fatwa para ulama ataupun orang-orang yang diberikan wewenang untuk menentukan sebuah hukum. Ini yang dikatakan dengan fikih ma'alat. Ini yang terjadi pada Rasulullah SAW ketika beliau mengalah untuk tidak masuk ke kota Mekah pada perjanjian Hudaybiyah dengan mempertimbangkan adalah ada kondisi ketika Islam dibiarkan, Rasulullah mengalah untuk tidak masuk Mekah, kaum muslimin yang kemudian sudah di Madinah disuruh pulangkan kembali,
kemudian banyak hal yang kemudian hal-hal yang tidak menguntungkan secara zahirnya, dan Rasulullah lebih memilih untuk mengalah, menerima perjanjian Hudaybiyah ini karena melihat aspek jangka panjang, melihat efek jangka panjang yang akan terjadi yang diberikan dengan kondisi seperti ini. Maaf. Nah, ini yang kemudian dikatakan dengan fikih ma'alat. Ini yang kemudian dalam ranah-ranah fatwa MUI dan sebagainya. Dan hal ini juga yang kita temukan salah satu kebijaksanaan para ulama kita dalam membentuk ataupun mengasas ya, mempersiapkan dasar-dasar bangsa ini dalam Pancasila yang kita ketahui. Ketika para ulama, 8 dari 9 panitia 9 yang mencetuskan Pancasila, padahal sebagian besar adalah kaum muslimin, itu mengalah untuk mengganti redaksi pada sila pertama. Karena apa? Dengan kemudian kaum muslimin mengalah, ada kemudian masalah yang terjadi, ada kemudian kondisi kaum muslimin bisa hidup berdampingan, hidup kemudian bersama dengan orang-orang ahli kitab ataupun non-muslim yang hidup di Indonesia. Maka ini diantara bentuk yang dikatakan dengan fikih ma'alat. Tapi kemudian fikih ma'alat dan fikih muwazanah ini sering kemudian dibahas secara terpisah. Tapi di beberapa kitab-kitab fikih prioritas juga sering dianggap sebagai sesuatu yang sama karena ada usaha untuk mencari mana yang pilih prioritas karena semuanya bentuk komparasi antara 2 atau 3 pilihan yang berbeda. Ini secara bahasa. Setidaknya kita tahu terlebih dahulu apa itu fikih aulawiyat, apa itu fikih muwazanah. Kalau fikih aulawiyat sering diartikan dengan fikih prioritas, fikih muwazanah fikih pertimbangan, fikih ma'alat adalah fikih kemampuan untuk melihat efek jangka panjang. Ini yang kemudian banyak hukum-hukum ekonomi ataupun hukum-hukum transaksi itu kemudian para ulama biarkan, dan di antara bentuk fikih ma'alat yang sering terjadi dan dilihat itu terjadi pada Abu Hanifah ya, mazhab Hanafi. Beliau memperhatikan banyak fikih ma'alat, dan dari mazhab Hanafi ini kemudian para ulama mengambil cara beliau sehingga tidak sedikit dari fikih Abu Hanifah ataupun keputusan Abu Hanifah, ijtihad dan fatwa beliau itu digunakan pada zaman sekarang ini. Ini kemampuan luar biasa yang ada pada Abu Hanifah dalam melihat fikih ma'alat ya, yang tidak secara lahir dilihat seolah-olah tidak menguntungkan, tapi dalam jangka panjang itu sangat menguntungkan. Ini yang kemudian kita sering protes dengan kenapa ini dibolehkan dan sebagainya. Ini yang kemudian luput dari perhatian kita bersama. Tapi untuk sampai pada fikih ma'alat ini butuh sesuatu ataupun spesifikasi ilmu tertentu membuat kita bisa memahami hal ini. Tapi setidaknya dalam fikih aulawiyat, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah pun sudah memberikan beberapa panduan agar kita tidak terjebak dalam langkah-langkah setan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Sering kita salah terjebak pada langkah setan karena salah dalam menentukan prioritas. Nah, Ibu Sholihan yang Allah muliakan, di antara beberapa realita ketika kita tidak mampu menerapkan fikih aulawiyat atau fikih prioritas dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita udah belajar fikih, kita udah belajar cara sholat, cara taharah, cara zakat dan sebagainya. Ataupun kita mengetahui tentang beberapa hal-hal yang ada dalam kehidupan kita, tapi kemudian kita tidak mampu memahami fikih prioritas ini, maka ada beberapa mudarat ataupun aspek negatif yang terjadi. Pertama adalah kita sering fokus pada ranah-ranah parsial dan melupakan hal-hal yang lebih besar. Contoh di antara hal yang bentuk tidak memahami fikih aulawiyat adalah ketika seseorang kekeh memaksakan satu mazhab dan kemudian menimbulkan perpecahan umat. Maka dalam masalah fikih aulawiyat ataupun dalam masalah fikih secara umum, persatuan umat lebih penting dari banding untuk kemudian memaksakan satu pendapat tertentu yang masih bersifat far'i, yang masih bersifat cabang. Ini yang sering terjadi di masyarakat kita. Kita fokus pada pembahasan tentang apa contohnya? Masalah kunut yang sering dicontohkan, menjaharkan bismillah atau mensirkan bismillah, kemudian yang juga sering para ulama ataupun para ustadz sekarang masih melakukan hal itu saya temukan dan dibahas di forum-forum terbuka tentang asma-asma Allah, nama-nama Allah, apakah sifat Allah istiwa, ada arsy-nya atau Allah punya tangan atau tidak. Hal ini bukan hal masalah yang terlalu umum gitu, masih ranah-ranah parsial ataupun bahkan bukan masalah yang prinsip. Namun kita kemudian memfokuskan pada hal ini dan melupakan hal yang lebih umum, melupakan hal yang lebih besar, bahwasanya tentang kepentingan kita adalah meyakini Allah sebagai Tuhan, ibadah ini wajib, dan kemudian yang lebih besar adalah persatuan umat. Ini yang kemudian menjadi permasalahan besar sampai sekarang ini. Menyatukan umat Islam, sesuatu beban berat, sesuatu tugas besar, siapapun bagi kita, apakah masing-masing individu kita diminta untuk mulai belajar untuk tidak setuju? Di sini kita diminta untuk mampu belajar untuk tidak setuju dengan pendapat yang lain. Ibu sekalian yang Allah muliakan, fikih seperti itu. Fikih ada perbedaan pendapat, ada mazhab.
Kenapa kita ketika dalam sebuah keluarga, kita mampu untuk tidak setuju dengan pilihan anak kita mampu untuk tidak setuju dengan pilihan saudara kita karena berbeda kecenderungan. Misalnya anak yang pertama ini lebih suka makanan pedas, anak yang kedua lebih suka makanan manis. Apakah kemudian kita paksakan semuanya harus makanan manis? Tidak. Ketika kita mampu untuk setuju dia tidak suka dengan makanan kita, maka di sini pun kita diminta untuk bisa berlapang dada. Nah, ini kemudian seorang mukmin ketika tidak memahami fikih prioritas, dia fokus untuk membahas hal kecil ini, sehingga kemudian umat terpecah, permasalahan tidak menyelesaikan, tidak terselesaikan, ataupun ada hal-hal yang kemudian banyak hal-hal yang kita luput dan lupa. Umat sibuk dengan pembahasan ini, tiba-tiba di Indonesia BBM naik, semuanya diam begitu saja, ataupun kemudian terkaget-kaget dengan hal seperti itu. Kemudian seperti ini dan sebagainya, tiba-tiba ada kondisi-kondisi yang jauh lebih besar, lebih prinsip yang kita lupakan. Yang kedua adalah di antara realita terjadi adalah fanatisme dalam bermadhab. Ibu sekalian Allah muliakan, ketika kemudian kita tidak memahami tentang konsep yang dulu kita pernah di awal-awal membahas tentang tujuan fikih ataupun pemahaman tentang fikih, maka fikih adalah kita memahami esensi. Fokus pada esensi, bukan fokus pada cara. Mazhab adalah cara. Ini yang sering kemudian kita sering salah. Kita fokus pada cara, tapi kemudian bukan tentang terrealisasinya sebuah tujuan, ataupun kemudian tentang terjadinya sebuah maksud. Ini yang kemudian membuat umat rusak dan hancur. Ketika kemudian kita tidak memahami tujuan ini yang penting terrealisasi, maka kita fokus pada cara, maka akhirnya terjadi perpecahan pada umat. Maka di sini kita lihat datang ke sini, Ustadz baru pulang kuliah S1, pulang dari sini. Ini yang satu kekeh dengan mazhab ini, yang satu kekeh dengan mazhab tarjih, yang satu ini dan sebagainya. Maka tidak menyatukan umat. Maka kemudian ini yang membuat umat ini semakin terpecah ketika tidak memahami prioritas. Karena apa? Esensi lebih penting dibanding cara. Tujuan lebih penting dibanding sarana dan sebagainya. Ini yang kemudian ketika seseorang hanya melihat pada satu pintu, melihat pada satu sisi dan bagian, maka kemudian terjadi perpecahan dalam umat, kekeh dalam dengan satu pendapat, sehingga kemudian tidak menyelesaikan masalah. Realita yang lain sering yang terjadi mendahulukan hal-hal sunnah daripada wajib, ini nanti juga akan dibahas. Saya berikan contoh. Dan ini sering terjadi. Ibu sekalian Allah muliakan, ini di antara cara setan menjebak kita. Setan akan mustahil membuat seorang mukmin ketika mereka melakukan hal yang wajib langsung melakukan maksiat ataupun hal yang haram. Mustahil itu. Mustahil seseorang sekarang dia sholat wajib, sholat di masjid, kemudian pulang dari masjid langsung dia berzina. Mustahil itu. Ada orang yang kemudian dia sekarang berzakat, habis itu langsung kemudian membunuh orang, itu mustahil ya. Sesuatu hal yang mungkin tidak akan mungkin langsung dari yang wajib turun ke yang haram, itu terlalu drastis. Tapi di antara bentuk jebakan setan adalah membuat kita salah memilih prioritas. Mulai dari hal yang wajib, maka kemudian setan akan membuat kita memilih hal yang sunnah. Ini realita yang sering terjadi. Contoh kasus misalnya, karena apa? Permasalahannya hal yang wajib, jarang dalam Al-Quran ataupun hadis Allah mengiming-imingkan kita dengan sesuatu yang besar pahalanya. Apakah di dunia ataupun di akhirat. Tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran dan hadis dalam beberapa bentuknya. Contoh apa fadilah kita sholat zuhur ya, tepat waktu. Allah hanya Rasulullah yang menyampaikan adalah as-salatu ala waktiha, sebaik-baik amal. Tapi apa iming-iming dunianya tidak disampaikan. Tapi kalau kita sholat rawatib ya, 4 rakaat atau 2 rakaat ya, sebelum dan sesudah, apa janji Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah? Man shalla 12 raka'atin fi yawmin wa lailatin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang salat 12 rakaat sehari dalam sehari semalam, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan baginya rumah di surga. Yang salat wajib tidak disampaikan secara spesifik. Allah hanya mengatakan amalan terbaik, tapi tidak disampaikan kemudian secara spesifik. Ada orang kemudian sholat subuh, fadilah sholat subuh berjamaah, hanya dijauhkan dari kemunafikan misalnya. Tapi ketika seseorang sholat duha, disamakan dengan dia berinfak terhadap 360 sendi pada tubuhnya. Bayangkan jika seandainya masing-masing kita berinfak 1 ringgit terhadap 1 sendi, maka dengan sholat duha kita sama dengan berinfak 360 ringgit dalam sehari. Maka bayangkan betapa banyak kali lipat yang akan Allah berikan ketika seorang bersedekah. Maka seseorang akhirnya fokus pada yang sunnah dan melupakan yang wajib. Ketika tidak memahami fikih prioritas. Contoh kasus sering terjadi. Misalnya sholat sunnah di masjid. Imam ini sudah muadzin sudah kemudian mengumandangkan iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang yang kemudian baru sholat sunnah datang. Apa yang terjadi? Dia lanjutkan sholat sunnahnya, dan kemudian muadzin, imam sudah selesai, sudah takbiratul ihram, sudah mau ruku, baru kita bergabung dengan imam. Maka di sini kita terbalik-balik dalam beramal. Sebaik-baik, sebanyak-banyaknya salat sunnah rawatib yang kita lakukan, itu tidak akan mampu mengalahkan pahala
seseorang yang bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Ini di antara bentuk kita kesalahan dalam prioritas. Sebanyak apapun amalan sunnah kita tidak akan mampu bisa mengalahkan satu amalan wajib. Atau contoh yang lain gitu. Seseorang muslim memang wajib dia baca Al-Fatihah dalam sholat. Tapi ketika dia sholat berjamaah, Al-Fatihahnya ini tanggung jawab terbesar adalah tanggung jawab imam. Ketika imam kemudian sudah ruku, kita masih kekeh untuk menyelesaikan Al-Fatihah kita. Apa yang terjadi permasalahan? Akhirnya apa? Ketika mungkin bahkan kita terlewat 2, 3 gerakan imam, maka kita bisa terhitung kita keluar dari jemaah. Maka tugas kita sebagai orang yang sholat berjamaah adalah mengikuti imam walaupun Al-Fatihah kita belum kelar. Maka mengikuti imam wajib, menyelesaikan Al-Fatihah kita dalam sholat berjamaah itu sunnah. Ini yang sering terbalik-balik. Orang tidak peduli. Dia selesaikan Al-Fatihahnya, imam sudah ruku, sudah sujud, dan sebagainya. Baru kemudian dia lanjutkan. Ini bentuk ketidakpahaman dalam fikih prioritas. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kemudian tidak mampu membedakan mana kebenaran dan orang yang menyampaikan kebenaran. Ini yang sering terjadi. Seorang orang ketika tidak memahami esensi, tidak memahami konsep, tidak memahami maksud, maka dia fanatik kepada person, fanatik kepada seseorang, fanatik kepada fanatiknya bukan kepada manhaj, bukan kepada sistem, bukan kepada ajaran yang disampaikan, tapi fanatiknya kepada orang, fanatiknya kepada instansi tertentu dan sebagainya. Maka tidak peduli selagi ustadz ini menyampaikan ini benar atau salah, maka tidak penting. Yang penting adalah dia yang menyampaikan. Maka dia lebih memprioritaskan apa yang disampaikan ustadz ini dibanding apa isi ataupun apa tujuan ataupun apa perintah yang ingin disampaikan. Maka yang sering terjadi itu ketika informasi datang dari ustadz yang lain, walaupun ini benar, dan kemudian berbeda dengan ustadznya, maka dia mendahulukan ustadznya. Dan bahkan mungkin kondisi berbeda. Yang satu kemudian kekeh dengan menggunakan mazhab Saudi, yang kemudian ada mazhab daerahnya masing-masing, maka tidak peduli menganggap kapasitas ulama Saudi lebih tinggi, padahal ulama Saudi tidak mengetahui apa yang terjadi di daerah tempat tinggal mereka. Ini yang kemudian terjadi ketika tidak memahami fikih prioritas. Kemudian banyak keputusan yang melenceng, ya pasti. Ketika tidak mengetahui mana prioritas, contoh, yang penting bagaimana sekarang kita makan misalnya. Maka karena yang satu adalah tentang masing-masing orang di rumah sekarang kelaparan, dan kemudian intinya bagaimana makan apapun kemudian makanan yang ada. Tapi yang satu tidak, kekeh harus kemudian makan misalnya makanan Arab gitu. Udah berusaha mencari dan kemudian apa? Dapat makanan Arab. Tapi yang terjadi apa? Dibeli terlambat dan sebagainya, yang lain sudah pada kesakitan ataupun kelaparan. Maka tidak baik. Maka di sini mengetahui prioritas, yang penting sekarang makan dulu, terserah makan apa saja. Baru kemudian sarana. Ini yang ketika seseorang tidak mengetahui fikih prioritas, banyak salah dalam bertindak dan bahkan mungkin bisa menimbulkan dosa. Sering tercampur-campur ya antara hal yang prinsip dengan hal yang fleksibel ya. Banyak ini yang sering terjadi. Ada orang yang menganggap kemudian masalah cara ruku, cara sujud, ataupun cara membaca dalam Al-Quran, cara membaca dalam sholat, itu adalah hal-hal yang sifatnya furu dan nisbi, fleksibel, bisa berubah tergantung kondisi. Ada hal yang paling prinsip adalah tentang masalah sholat, tapi kemudian tercampur-campur ketika tidak sama, dianggap berbeda pendapat, dianggap kemudian sesat, dianggap keluar dari Islam. Dan kemudian terjadi hal yang realita ketika tidak menetapkan ataupun memahami fikih prioritas, tidak siap untuk melakukan penelitian lebih dalam, mencari lebih dalam, menggali, terburu-buru, sehingga kemudian hanya gara-gara satu pendapat atau dua tokoh yang dia punya potensi untuk berbuat salah dalam menyampaikan pendapat, maka kita kemudian sangat reaktif dan kemudian serampangan dalam mengambil keputusan, sehingga kemudian banyak hal-hal yang tidak seharusnya. Kemudian di antara beberapa yang lain, realita ketika tidak menetapkan prioritas adalah sibuk dengan syiar ya. Intinya syar'i, intinya hijab, intinya ini, intinya hijrah dan sebagainya, tapi tidak peduli. Tetap kemudian dalam hal yang lain tidak dilakukan. Ada hal-hal yang kemudian lebih penting untuk diperhatikan. Dan sering yang terjadi adalah tidak penting ya antara ilmu dengan amal, maka terpisah antara ilmu dengan amal, udah ibadah aja. Ini di antara bentuk fikih prioritas yang juga tidak teramalkan dengan baik. Muncul banyak keraguan dan banyak keputusan-keputusan yang kontradiktif ya. Ini yang di antara beberapa realita berkaitan dengan penerapan fikih prioritas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Ibu sekalian yang Allah muliakan, secara mendasar karakteristik agama Islam itu adalah pertama detail. Islam itu membahas dari kita bangun sampai kita tidur lagi. Islam membahas tentang bagaimana cara kita makan, bagaimana kita memilih makanan, bagaimana cara kita mengunyah, bagaimana kemudian kapan kita berhenti, kapan kita mulai makan, bagaimana cara kita minum, dan bahkan minum Rasulullah mencontohkan kita dilarang bernafas di dalam ketika kita sedang minum.
dalam artian minum seteguk-seteguk, dilarang langsung geluk-geluk dan sebagainya. Sedetail itu. Bagaimana kita mandi, dimulai dari yang kanan, bagaimana cara kita memasukkan air ke rambut, bagaimana kemudian kita menggunakan pakaian, mulai dari yang kanan dan yang kiri, kemudian bagaimana kita melepas pakaian. Semuanya detail. Maka ini adalah di antara bentuk karakter agama Islam. Konsisten, tidak berubah. Ini yang kemudian, konsisten ini yang kemudian tidak akan terrealisasi ketika seseorang tidak memahami karakteristik atau tidak memahami fikih prioritas. Maka konsisten pada karakteristik agama Islam ataupun kemudian pada kekhasan yang ada pada syariat Islam ini sendiri dan disiplin dalam manhaj dalam sistemnya. Bukan berarti ketika pada kondisi ini dimudahkan, kondisi yang lain disulitkan, tidak. Tapi ada satu pemahaman ataupun satu kondisi yang bisa diambil garis tengah sehingga kemudian hal itu sama. Yang kedua adalah pada dasarnya adalah Islam itu memberikan keringanan dan rahmat dalam penerapan syariat. Karena itu nanti apa? Dalam banyak masalah fatwa, memilih yang ringan itu lebih penting dibanding memilih yang sulit. Dan selalu adanya memilih jalan tengah dan moderasi ataupun tidak ekstrim kiri juga tidak ekstrim kanan. Maka dalam hal ini banyak ya, karena agama Nasrani adalah ekstrim kanan, agama Yahudi adalah ekstrim kiri. Agama Nasrani menjadikan manusia itu seolah-olah menjadi Tuhan. Dan bahkan agama Yahudi ataupun Yahudi sendiri menjadikan manusia tadi ataupun para nabi tadi lebih hina daripada binatang. Nah ini kemudian di antara beberapa hal yang perlu kita pahami. Baik, sekarang kita masuk beberapa contoh terlebih dahulu, baru nanti ada beberapa kaedah-kaedah yang dalam hal ini mungkin saya akan mengambil dalam secara spesifik terlebih dahulu dalam bidang ilmu dan amal. Karena ini yang mungkin sering kita temukan, walaupun pada dasarnya dalam Al-Quran, Allah memberikan beberapa panduan pada kita dalam kita berdakwah, dalam kita berorganisasi, dalam kita berjamaah, dalam kita melakukan hal lain, tapi dengan terbatasnya waktu, insya Allah, setidaknya kita memahami prioritas dalam kita beramal dan dalam menuntut ilmu. Ini beberapa contoh terlebih dahulu. Ibu Sholihin yang Allah muliakan, di antara beberapa contoh dan perlu kita pahami jangan sampai terbalik-balik. Menyembunyikan amalan sunnah lebih baik daripada menampakkannya seperti sedekah. Di sini lihat ya, garis bawahnya adalah amalan sunnah. Amalan sunnah itu pada dasarnya yang tersembunyi itu lebih mulia dibanding yang terlihat. Apa saja? Biasanya kita berzikir, itu amalan sunnah. Lebih baik kemudian kita simpan, kemudian kita sholat sunnah. Karena itu sholat sunnah itu semakin dianjurkan di ruangan yang semakin tertutup ya, di ruangan yang semakin privasi, di ruangan yang semakin kecil di rumah kita, baik laki-laki maupun perempuan pada amalan sunnah. Tapi pada amalan wajib dalam beberapa kondisi itu lebih baik untuk ditampakkan. Contoh laki-laki dianjurkan sholat ke masjid ya, dilihat. Karena dalam artian ini menentukan karakter, menentukan juga seseorang ini baik atau tidak. Untuk dalam menyalurkan zakat diperbolehkan untuk ditampakkan, agar kemudian memberikan informasi pada orang lain untuk kewajiban kita dalam mengamalkan. Haji ibadah yang kemudian tidak bisa dilakukan sembunyi-sembunyi. Bagaimana kita melakukan haji secara sembunyi-sembunyi? Dan puasa, jika ibadah wajib, kita dianjurkan untuk mengatakan ini shaim, aku berpuasa. Maka pada ibadah wajib, pada dasarnya lebih baik dianjurkan melakukan secara terang-terangan, dilakukan secara jika memungkinkan. Maka di sini di antara prioritas. Tapi jika saya ini nanti berkaitan dengan nyawa, contoh ada beberapa teman saya yang misalnya tinggal di Beijing, yang kuliah, kemudian di Cina dan sebagainya, ada ancaman tertentu ketika melaksanakan sholat. Maka di sini ada faktor lain, ada kemudian variabel lain yang membuat hal ini nanti bisa berubah. Kemudian di antara beberapa contoh dalam Al-Quran adalah kedamaian lebih baik daripada peperangan. Ibu Sholihin Allah muliakan, Rasulullah tidak pernah memulai peperangan. Rasulullah tidak pernah memulai untuk melakukan konflik pada orang lain. Islam pun tidak memulai konflik dengan orang lain. Ketika kemudian ada tawaran untuk berdamai, hidup berdampingan, dan bahkan la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Maka apapun segala macam konflik, segala macam hal, maka mendahulukan yang berbau perdamaian. Dan ini yang kemudian juga menjadi perhatian. Menikahi wanita mukminah, walaupun bahkan seorang hamba sahaya, walaupun bahkan bukan seorang wanita yang merdeka, lebih baik daripada menikahi ahli kitab ataupun wanita musyrik. Ini yang kemudian perlu dalam memahami hal ini juga. Maka dengan banyaknya, apalagi wanita muslimah masih banyak, ataupun kondisi kaum muslimin masih banyak gitu. Maka ini yang kemudian tidak sedikit beberapa ulama yang kemudian bahkan melarang untuk menikahi wanita ahli kitab, menikahi wanita musyrik, apalagi ya wanita musyrik jelas dilarangkan secara langsung. Ada pembenaran, ada kebolehan dalam beberapa kondisi untuk menikahi wanita ahli kitab. Tapi jika seandainya ada wanita kaum muslimin, maka tetap penting dan bahkan jauh lebih baik untuk menikahi wanita mukminah,
walaupun secara fisik biasa saja, secara kekayaan biasa saja, dan bahkan dalam kondisi dia adalah seorang hamba sahaya, bahwa dia adalah seorang yang tidak merdeka jika seandainya masih ada, itu lebih baik dibanding menikahi orang yang bukan muslim. Karena apa? Dalam permasalahan menikah dan sebagainya, ada permasalahan akidah, ada permasalahan makanan, ada permasalahan hal yang lain yang berkaitan dengan mendidik anak dan sebagainya. Walaupun hal itu jika seandainya tidak ada pilihan, tinggal di daerah minoritas, tinggal di Eropa dan sebagainya, dan tidak ada wanita muslimah dan sebagainya, maka hal itu diperbolehkan. Tapi dalam hal ketika ada pilihan. Kemudian di antara contoh juga adalah berkata baik ya. Lebih baik daripada sedekah yang diikuti celaan. Ini yang juga sering terjadi. Ada orang datang ngemis gitu. Oke, kalau kita tidak mau ngasih, udah diam lebih baik. Qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha adha. Berkata baik lebih baik dibanding sedekah yang kita ikuti dengan celaan. Kita ngasih ini, habis itu kita celah, kamu nih minta-minta aja nih, udah nih saya kasih, enggak. Itu kita kasih, habis itu kita, oh kamu tangan kamu masih sehat ya, kaki kamu masih baik ya, kamu pura-pura buta ya, maka lebih baik tidak kita kasih sama sekali. Walaupun mengemis ini dilarang oleh Islam, tapi kita dilarang mencela pengemis. Ini diantara beberapa contoh. Kemudian ada beberapa hal yang lain juga dalam berupa contoh dalam hal ini, melepaskan hutang lebih baik daripada menunggu ya. Jika seandainya ada orang yang berhutang kepada kita, maka jika seandainya kita lunaskan, itu lebih baik, karena jelas ini jatuhnya sedekah. Tapi kalau seandainya kita menunggu, itu pun diperbolehkan. Tapi dilarang jika kita mengambil keuntungan. Nanti masuknya ke dalam ranah riba. Bersegera mengerjakan yang wajib lebih baik daripada mengulur-ngulurnya, kecuali ada masalah yang lebih besar. Dalam masalah yang wajib, itu perlu untuk disegerakan. Untuk sholat, perlu dilakukan di antara, karena pada dasarnya istijal, bersegera ini di antara hal yang dilarang dalam Islam pada dasarnya. Tapi dalam ranah ibadah, untuk hal-hal yang wajib dianjurkan untuk sesegera mungkin. Ada kewajiban zakat kita jatuh tempo, segera tunaikan. Ada kemudian masuk waktu sholat, segera laksanakan. Jangan diundur-undur, jangan ditunda-tunda, kecuali memang ada kondisi, ada masalah tertentu. Kita masih di perjalanan, kita kemudian tanggung makanan, memang sebentar lagi mau matang dan sebagainya, ataupun memang kita belum makan sama sekali dan kelaparan, takut sholat tidak khusyuk. Atau ada memang hal masalah-masalah yang nanti menjadi pembenaran untuk membolehkan untuk menurunkan prioritas ataupun memilih prioritas yang lain. Kemudian berhati-hati dari azab jahanam ya. Ini jelas dalam Al-Qur'an, lebih penting daripada berhati dari azab dunia, jelas ya. Ibu sekalian Allah muliakan, kelaparan di dunia ini lebih baik dibanding kemudian kita kelaparan nanti di akhirat nih. Kita kemudian kepanasan di dunia ini lebih baik dibanding kita kepanasan di hari kiamat. Di sini kemudian kita pahamkan ketika ada keluarga kita yang kesulitan ataupun kita sendiri menemukan masalah, maka di sini kita memahamkan, bersyukur dengan hal ini, jangan sampai menempuh cara yang haram, jangan sampai kemudian nekat untuk mencari jalur yang lain, sehingga kemudian dengan hal itu kita menempuh jalan yang berbahaya, mencari kemudian kemaksiatan dan menjadikan hal itu kita waliyadzubillah menjadi kekal di neraka. Memaafkan dan berdamai lebih baik daripada memenangkan sebuah konflik nih. Ya, Ibu sekalian Allah muliakan, kita dengan suami, kita dengan anak dan sebagainya kita debat ya. Maka mengalah itu lebih baik dibanding kemudian kita menang. Karena itu kasbul qulub aula min kasbil mawaqif. Ini terjadi pada Imam Syafi'i dan juga dengan para sahabat yang lain. Karena apa? Ketika kemudian kita biarkan dia menang, maka kemudian kita mengambil hatinya. Tapi kalau kita menang dalam berdebat, yang terjadi adalah hati kita akan semakin renggang. Begitupun kita berorganisasi, begitupun kita dalam membentuk kelompok gitu. Ada pendapat, maka mengalah walaupun pendapat kita tidak didengarkan, itu lebih baik dibanding kita ngotot dan kemudian pendapat kita didengarkan, pendapat kita yang dipilih, tapi kemudian yang terjadi apa? Muncul kemudian kerenggangan, muncul ada rasa yang tidak nyaman, muncul ketika diskusi selanjutnya kemudian hambar dan sebagainya, maka kasbul qulub aula min kasbil mawaqif. Meraih hati, memenangkan hati itu lebih penting dibanding kemudian memenangkan posisi kita, dianggap ditinggikan dan sebagainya. Dan kemudian yang terakhir contoh dalam Al-Quran, tapi masih banyak lagi sebenarnya, nanti dari contoh-contoh ini yang kemudian diambil beberapa kesimpulan. Memprioritaskan kualitas terhadap kuantitas. Nanti Ibu sekalian Allah muliakan, saya tidak pernah ada masalah jika seandainya ada ngundang kajian yang hadir cuma 2-3 orang gitu. Maka bukan menjadi prioritas. Prioritas adalah tentang bagaimana kualitas. 2, 3, 4, 5 yang hadir dan mereka mendengarkan dengan baik. Ada kemudian evaluasi dan sebagainya, itu lebih baik dari banyaknya jumlah. Karena itu selalu dalam Al-Quran tidak ada redaksi aksarukum ya, ataupun aksarukum yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pujian dan bahkan dalam banyak redaksi Allah kemudian mengatakan kata-kata yang sedikit, qalilum min ibadi asyakur, qalilum ma tashkurun.
dan banyak hal lain. Karena itu para sahabat ada yang berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah jadikan aku dari golongan yang sedikit. Karena apa? Pada tabiatnya manusia menyukai jumlah kuantitas, menyukai jumlah yang banyak, menyukai kemudian banyak, apakah banyaknya harta, banyaknya anak, banyaknya kemudian pengikut, banyaknya followers dan sebagainya. Maka hal itu bukan penentu kebaikan. Adalah tentang bagaimana tentang sebuah kualitas, bagaimana tentang sebuah hal yang menjadi ada nilainya. Karena apa? Satu orang berilmu itu lebih baik dibanding 1.000 para ahli ibadah. Ya. Orang yang paham, kualitasnya bagus, dia berisi dan sebagainya, dia bisa menyelesaikan banyak permasalahan orang lain. Tapi banyak pun orang, kemudian dia tidak paham dengan suatu kondisi permasalahan, maka menjadi seperti buih di lautan. Begitupun dalam banyak hal nih, dalam masalah amal, Allah mengatakan dia beluakum ayyukum ahsanu amala, yang paling baik amalnya, kualitas lagi-lagi, bukan dalam masalah kuantitas. Rasulullah kemudian juga dengan para sahabat tidak menjadi permasalahan ketika satu atau dua, tapi memang ada ranah-ranah tertentu, kualitas, kuantitas memang perlu dicari, tapi lagi-lagi fokus untuk memperhatikan bagaimana kondisi kualitas. Maka jika ada pilihan memperbaiki kualitas dengan memperbaiki kuantitas, maka lebih fokus untuk memilih memperbaiki kualitas sebelum memperbaiki kuantitas. Baik, kemudian ya, ini masih ada, ini dalam hadis ya, beberapa contoh prioritas dalam hadis, Ibu sekalian Allah muliakan. Berbakti pada orang tua lebih baik daripada jihad ini. Ibu sekalian Allah muliakan, berbakti pada orang tua lebih baik daripada jihad. Ada dua hal yang berbeda antara berbakti kepada orang tua dengan mendidik anak. Walaupun ada dua hal yang sama. Sama-sama sifatnya sudah mulai kekanak-kanakan. Orang tua mulai kekanak-kanakan, apalagi yang sudah pikun. Berbakti pada orang tua bahasanya berbakti, pada anak bahasanya menterbiah, mendidik. Kalau mendidik bisa kita hardik, bisa kita marahin, bisa kita cubit, bisa kita kemudian pukul dan serah, bisa kita ikop. Tapi berbakti tidak. Segala bentuk hal pemahaman orang tua ini yang salah dan tidak sesuai dengan kita, apakah kemudian kita dicela, kita dicaci dan sebagainya, kita kemampuan kita, tugas kita hanya mendengarkan, memenuhi semua keinginannya, melayani mereka, walaupun kemudian hal itu menyakiti hati. Dan komparasi antara berbakti kepada orang tua itu jihad. Ibu sekalian Allah muliakan, ada orang yang berdarah-darah, yang kemudian pergi berjihad, putus tangannya, hilang kepalanya. Berbakti pada orang tua tidak akan mampu bisa berjihad ini, tidak akan bisa mampu mengalahkan pahala berbakti pada orang tua. Karena itu syarat seseorang pergi berjihad adalah dia minta izin dulu kepada ayah dan ibunya. Dan di sini berbakti itu kepada birrul walidain, kepada kedua orang tua. Jangan salah paham. Hanya kepada ibu tidak, birrul walidain. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Bukan hanya kepada ibu, walaupun jika nanti kita mengkomparasikan menjadi prioritas antara ibu dan ayah baru memilih ibu, tapi berbakti pada orang tua secara keseluruhan termasuk ayah dan ibu kandung. Ini yang berat, ibu sekalian Allah muliakan. Maka jika seandainya ada peluang berbakti pada orang tua, maka segera ambil. Ada peluang, dan bahkan ya beberapa kondisi tertentu, beberapa waktu yang lalu ada yang curhat panjang gitu ya. Ada orang tua suaminya yang sudah mulai pikun dan bahkan kemudian menuduh yang ini dengan dia mencuri, dia ini, ataupun kemudian marah-marah, keluar kata-kata kasar. Ya, kita dalam bentuk berbakti sudah dengarkan saja. Kita dalam bentuk berbakti ya sudah, bagaimana kita mampu mengontrol hati dan perasaan. Karena komparasinya jihad, bukan sholat, bukan diam, tidak. Karena jihad itu sulit. Karena jihad kita meninggalkan keluarga, kita jihad kita fisik kita kena, kemudian kita jihad uang kita juga perlu kontribusi dan sebagainya. Dan karena itu berbakti pada orang tua juga sedikit menyulitkan, menyesakkan dada. Dan bahkan kemudian orang tua tidak mampu kita komentari, tidak mampu kemudian susah untuk diluruskan, dan bahkan diluruskan mereka akan marah. Nah, di sini diantara juga beberapa contoh wabil walidaini ihsana. Karena itu aj'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram dan selanjutnya. Baru kemudian dalam hadis adalah berbakti pada ibu lebih prioritas, lebih penting dibanding berbakti pada ayah dalam beberapa jika seandainya harus memilih. Harus membantu ibu dan membantu ayah, sama-sama sakit, mana yang diprioritaskan? Boleh membantu ibu terlebih dahulu, baru ayah. Mendapatkan penghargaan lebih utama, kita seandainya ada hadiah, yang hadiahnya cuma satu, mana kita dahulukan? Maka silakan ibu dahulu baru ayah. Ada dan sebagainya, maka hal itu diperbolehkan. Tapi secara spesifik orang tua itu adalah satu paket dalam Al-Quran, wabil walidain. Tapi ketika kita mampu adil, nah di sini lagi adil terhadap orang tua lebih penting dari membuat ridho kedua mereka. Nah ini, Ibu sekalian yang Allah muliakan, jika kita pada kondisi kayak tadi ya, ada antara konflik antara ayah dan ibu,
kita disuruh milih ayah atau milih ibu. Kamu milih ayah atau milih ibu, apalagi misalnya ada orang tua yang mau bercerai. Kita mampu adil terhadap dua orang tua, itu lebih baik dibanding kemudian kita membuat ridho salah satu dari mereka. Dalam artian misalnya kita tinggal, anggap nih dipaksa tinggal dengan ibu atau tinggal dengan ayah, maka kita memilih tinggal sendiri dengan 3 hari tinggal tempat ibu, 3 hari tempat ayah dan sebagainya misalnya, ataupun sebaliknya, maka hal itu lebih baik dibanding membuat ridho salah satu dari mereka. Kemudian di antara dalam hadis juga adalah akidah lebih penting dari syariat. Nah, ibu sekalian Allah muliakan, mungkin syariat Islam belum diterapkan secara umum. Mungkin banyak hal-hal aturan regulasi Islam belum diterapkan secara umum, maka jika seandainya mampu mengokohkan akidah terlebih dahulu, memahamkan mereka kepada Islam, ada orang tidak berhijab sama sekali, ada orang kemudian tidak masih berjudi, masih berzina dan sebagainya. Tapi memahamkan mereka mengimani Allah itu lebih penting dari memaksa mereka untuk menggunakan ataupun menutupi aurat. Dan mending memaksa mereka untuk kemudian meninggalkan judi dan zina dan sebagainya. Karena Rasulullah ketika di Mekah banyak para sahabat yang mohon maaf masih kemudian, apalagi perintah hijab baru diturunkan ketika di Madinah. Di Mekah para sahabat sebagian besar bahkan masih minum khamar dan minum alkohol. Maka mendudukan permasalahan akidah itu jauh lebih penting dibanding kemudian penerapan syariat. Tapi bukan berarti penerapan syariat tidak perlu diterapkan. Jika ada tahapannya, kondisinya perlu diterapkan baru. Tapi jika pada kondisi kita perlu memilih. Kemudian memudahkan lebih penting daripada menyulitkan. Ya. Maka jika seandainya ada pilihan, walaupun mungkin yang lebih sulit ini lebih banyak privilege-nya, tapi kemudian untuk memudahkan semua orang sudah. Walaupun mungkin hanya misalnya kita mau kumpul di mana gitu, kita mau pergi kemana gitu, maka cari yang pendapat yang paling mudah, mencari kemudian kondisi yang paling mudah. Walaupun kondisi yang paling sulit mungkin yang lebih nyaman, tapi kemudian hal itu membuat sulit untuk mengaksesnya. Maka memilih yang mudah lebih penting dibanding yang sulit. Yassiru wala tu'assiru. Kemudian sedekah dalam keadaan sehat lebih baik daripada wasiat. Sekalian yang Allah muliakan, ini sering terjadi pada orang yang sudah akan sakit ya. Maka kita mau sedekah pada sekarang ini itu lebih baik dibanding kemudian sudah sakit baru nanti kita wasiat, tanah saya yang ini ya, wakafkan ke sini, yang ini berikan ke sini. Maka hal itu untuk sedekah yang kita lakukan pada kondisi kita sehat itu jauh lebih baik. Kemudian beberapa amalan hati dalam hadis juga disampaikan adalah amalul qulub ya. Amalan-amalan hati lebih prioritas dibanding amalan fisik ya. Orang yang kemudian mampu menjaga keikhlasan itu lebih luar biasa dibanding orang yang banyak sholatnya. Ada orang yang kemudian mampu menjaga lisannya, tidak dengki, tidak qanaah dengan apa yang Allah berikan, itu lebih baik dibanding orang yang banyak sedekahnya dan sebagainya. Maka amalan-amalan hati ini yang membuat para sahabat tidak bisa dikalahkan, membuat sahabat lebih mulia dibanding orang-orang yang lain. Dan kemudian juga di antara hal yang lain yang menjadi perhatian adalah di dalam hadis menyibukkan diri dalam menuntut ilmu lebih penting dibanding amalan-amalan sunnah. Kita memaksakan sholat duha puluhan rakaat dan kemudian pada satu waktu ada kajian, maka ikuti kajian lebih penting dibanding jika bahkan kita tidak mampu sholat duha sama sekali misalnya. Kita misalnya tidak mampu bersedekah, tapi kemudian harus ikut bisa dalam artian nebeng pada orang, ikut dengar kajian dan sebagainya, ataupun belajar dan menuntut ilmu dalam segala bentuk, dalam segala hal. Maka di sini menuntut ilmu ini bisa melakukan satu amalan yang bahkan nilainya lebih besar. Tapi amalan sunnah hanya dilakukan pada waktu itu saja dan sifatnya hanya sementara. Baik, ini beberapa contoh, baru kemudian beberapa skala ataupun cara mengenal skala prioritas dalam beramal. Dulu sekalian yang Allah muliakan, dalam memilih prioritas itu bukan preferensi pribadi, bukan pertimbangan kita pribadi, tapi perlu kemudian kita mengenal hal-hal ataupun faktor-faktor yang bisa kita gunakan, alat yang bisa kita gunakan untuk bisa mengetahui mana yang lebih prioritas, mana yang tidak. Dan jelas Al-Quran dan hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan pedoman yang jelas dalam memilih prioritas. Maka preferensi pribadi bukan menjadi satu alasan, bukan menjadi satu penyebab terbesar dalam menentukan mana yang kita dahulukan, mana yang tidak. Karena berkaitan dengan dosa dan pahala, berkaitan dengan masalah orang banyak. Ya. Walaupun preferensi pribadi boleh silahkan kita lakukan, apapun keinginan kita silahkan selama hal itu tidak mempengaruhi orang lain, tapi mungkin dalam sisi pahala, dalam sisi mudarat, dalam sisi keputusan, mungkin kita akan menyesal dengan keputusan yang kita ambil. Maka secara preferensi ataupun skala prioritas dalam beramal ada dua ya. Pertama adalah nas-nas syar'i, jelas kayak tadi. Antara orang tua dengan jihad, antara kemudian bersedekah terang-terangan atau tidak, secara syar'i jelas lakukan secara terang-terangan, walaupun mungkin jika amalan wajib, ya, contoh zakat, ya kita lakukan terang-terangan, kita upload penyaluran zakat, kita sholat di masjid dan sebagainya, ataupun yang bapak-bapak dan sebagainya. Amalan-amalan yang wajib ketika kita lakukan,
Maka dengan hal itu, ketika ada nas yang menentukan tersendiri, ada informasi, sehingga kita tidak melibatkan perasaan ataupun preferensi pribadi kita. Maka itu secara pahala, secara masalah akan jauh lebih banyak. Dan nas-nas syar'i yang seperti yang disampaikan pada yang sebelumnya, yang ada dalam Quran dan hadis. Maka ketika dalam memilih, karena Allah menggunakan redaksi khairun ataupun aula, lebih mulia, lebih baik, dan sebagainya. Kemudian ada beberapa faktor-faktor yang lain yang bisa kita gunakan. Pertama, keimanan dan ketaatan. Keimanan dan ketaatan lebih prioritas dibanding hal yang lainnya. Maka memilih produk orang muslim lebih prioritas dibanding memilih produk orang-orang non-muslim, walaupun harga orang non-muslim lebih murah misalnya, walaupun kualitas lebih tinggi. Memilih pemimpin yang muslim, walaupun mungkin dia zalim, itu lebih baik dibanding memilih pemimpin kafir, walaupun mereka dianggap adil, walaupun mereka dianggap baik dan sebagainya. Walaupun hal ini kontradiktif antara kekafiran dengan keadilan, dua hal yang sebenarnya tidak bisa sinkron. Tapi menjadikan barometer keimanan terlebih dahulu dibanding hal-hal yang lain. Kita mendahulukan saudara kita, ada yang kita bantu, ini muslim, ini Kristen, ini muslim, ini ahli kitab. Walaupun ini yang muslim nih, bikin kita gondok, bikin kita marah, bikin kita kesal, yang ini lebih prioritas karena dia punya hak yang lebih besar dibanding keluarga kita ataupun siapapun teman-teman kita dari non-muslim walaupun lebih akrab dengan kita. Karena yang muslim ini bagaimanapun, ketika mereka masuk surga, jika seandainya kita bantu dan sebagainya, masih punya peluang untuk menarik kita nanti ke surga. Dan kemudian sama-sama masuk surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Rasa gil tadi, rasa kecewa kita tadi, rasa kesal kita tadi nanti akan Allah cabut. Tapi dengan orang-orang non-muslim ini tidak akan, dan bahkan kita akan saling menghujat nanti ketika di hari kiamat, dan bahkan bisa menjadikan tidak membantu amalan kita dalam beberapa hal. Yang kedua adalah ilmu menjadi skala prioritasnya. Segala hal yang berkaitan dengan ilmu, segala hal yang menambah pemahaman kita kepada Islam, ataupun menuntut ilmu secara umum yang membuat seorang semakin dekat kepada Allah itu lebih penting dibanding hal yang lain. Memberikan bantuan kepada penuntut ilmu lebih penting kepada orang yang hanya sekedar beribadah dan kemudian pengangguran dan sebagainya. Memberikan bantuan kepada misalnya membuat lembaga pendidikan, lembaga Quran, membuat lembaga yang kemudian di sana orang menuntut ilmu, memberikan apapun hal yang berkaitan dengan ilmu itu lebih prioritas dibanding hal yang lain. Dan bahkan dalam banyak hal ya, alim khairun min alfi abid, ya, salah satu seorang ulama itu lebih baik dibanding 1000 ahli ibadah. Kemudian baru faktor penentunya adalah maslahat. Menimbang ya, maslahat mana yang lebih besar. Ini maslahat orang banyak, ini masalah personal. Ini maslahat kemudian dalam artian maslahat yang berkaitan dengan kehidupan, ini maslahat yang berkaitan dengan kemewahan misalnya. Ini maslahat yang berkaitan dengan hal-hal primer, makanan, pakaian dan sebagainya. Ini hanya fasilitas penunjang dan sebagainya. Maka dilihat secara maslahat. Baru kemudian yang menjadi penentu terbesar juga dalam menentukan prioritas adalah kondisi yang paling mendesak nih. Karena itu ada gawat dan darurat nih. Ada yang gawat, ada yang darurat. Maka walaupun gawat tapi belum darurat, maka darurat didahulukan dibanding yang gawat nih. Walaupun mungkin kakinya putus, tapi dia tidak akan mati. Darurat ini dia akan segera mati, maka akan didahulukan, akan segera mati dibanding orang yang mungkin walaupun kondisinya sangat sangat gawat. Ini kemudian beberapa hal yang perlu kita pahami, baru kemudian kita masuk sekarang pada kaidah-kaidah yang dalam kondisi, dalam praktek ilmu dan amal. Sampai di sini sebelumnya ada pertanyaan, Ibu yang Allah muliakan. Nggak ada ya, kita lanjutkan. Silakan nanti mau bertanya di sesi berikutnya. Baik, sekarang skala prioritas ataupun fikih aulawiyat ini itu banyak sebenarnya. Ada dalam masalah ilmu, ada dalam masalah dakwah, ada dalam menentukan pendapat, ada dalam kemudian dalam masalah hal-hal yang Allah perintahkan, ada dalam masalah hal-hal yang Allah haramkan, ada dalam masalah kita berinteraksi dengan orang lain, ada dalam masalah banyak hal yang memang hal ini perlu sebenarnya kita memiliki ilmu, kita memiliki dasar, kita memiliki pemahaman dalam berbagai macam amal. Tapi dalam hal ini setidaknya kita punya landasan, kita punya pengetahuan ketika ada benturan dalam ilmu dan amal, dalam apakah dalam menuntut ilmu ataupun dalam kemudian kita beramal soleh. Yang pertama adalah ilmu lebih prioritas daripada amal. Menuntut ilmu itu lebih penting dibanding kemudian hanya sekedar melakukan amal tanpa ilmu. Beda sholat orang yang kemudian sama-sama sholat 1-2 rakaat, 1-2 rakaat. Yang satu sholat wajib, yang satu sholat sunnah, beda pahalanya. Yang satu kemudian melakukan ikhlas karena Allah, yang satu karena hanya mengikuti orang lain. Maka ilmu menjadi penentu. Maka apapun yang berkaitan dengan ilmu, menambah pemahaman kita, tapi kemudian ilmu yang diinginkan adalah ilmu yang melahirkan amal. Nah, di sini, Ibu sekalian Allah muliakan, maka jangan salah. Jika seandainya
ada kondisi berbenturan. Contoh kasusnya, ada kajian, tiba-tiba kemudian sudah azan. Kajian ini mungkin sejam lagi atau setengah jam lagi akan kelar. Maka karena ilmu lebih dahulu dimulai, dan kemudian berbenturan dengan amalan soleh yang lain, maka sebagian besar ulama tetap mengatakan lanjutkan kajian ini, karena dalam artian ilmu ini sudah berlangsung, dan hal ini juga merupakan hal yang wajib. Maka bentuk orang yang tidak paham, ketika kemudian ada kajian tertentu yang berbeda, langsung dia protes, ini bentuk nih dalam artian kajian-kajian Islami, tapi ketika sholat datang tidak langsung dilakukan, tidak langsung berhenti. Maka ini kajian seperti apa? Ini diantara bentuk kesalahpahaman, karena ilmu dalam kondisi ini lebih penting dibanding amal. Karena apa, dengan ilmu ini dan bahkan sifat ilmu ini hanya sifatnya sementara dan masih punya waktu yang panjang untuk bisa melakukan amal soleh seperti sholat dan sebagainya. Karena itu kemudian bahkan jihad pun dalam surat At-Taubah Allah mengatakan falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Kalau seandainya semuanya berjihad dan tidak ada yang menuntut ilmu, maka suruh sebagian dari mereka biayai, kemudian berikan modal, berikan apa namanya, bekal dan sebagainya untuk mereka menuntut ilmu, karena pentingnya ilmu. Baru kemudian amal ini akan lahir dengan ilmu yang baik. Ini yang membedakan antara mandor dengan pekerja. Sama-sama kemudian yang satu hanya lihat-lihat aja, yang satu kerja mati-matian, tapi gaji mandor lebih tinggi dibanding gaji pekerja. Maka ini diantara pentingnya ilmu dan amal, bukan hanya sekedar bekerja, tapi bagaimana kemudian ada ilmu yang sehingga kemudian menjadikan kerja ini terukur, kerja ini terevaluasi, kerja ini kemudian sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian yang kedua, Ibu sekalian yang Allah muliakan, dalam menuntut ilmu, pemahaman, al-fahmu, aula minal hifzi. Pemahaman itu lebih prioritas dibanding menghafal. Di sini kita jangan terjebak ya. Banyak kemudian orang-orang terjebak dengan ada para ustadz ataupun orang-orang yang sudah menghafal Quran dengan baik ya. Hafalannya bagus, mungkin dan sebagainya. Bukan berarti mereka yang menghafal Quran ini mereka sudah paham. Ada ustadz yang kemudian banyak yang saya temukan baru tamat dari sebuah kampus dan sebagainya, tapi mungkin tidak menghafal Quran sama sekali, tapi dia paham dengan maksud ayat ini, ketika buka Quran dia paham dan sebagainya, maka hal ini lebih penting dibanding hanya sekedar menghafal. Maka hafalan ini adalah sarana untuk memahami, maka bukan menjadikan orang yang sudah hafal mutlak mereka paham. Ini yang kemudian membedakan antara Imam Bukhari dengan Imam Muslim, kata para ulama. Kenapa? Kenapa para ulama bisa membedakan antara Imam Bukhari dengan Imam Muslim? Banyak hadis-hadis yang kemudian ditulis oleh Imam Bukhari, itu kemudian dengan judul yang berbeda. Dari mana judul ini dapat? Karena bentuk pemahaman inti ataupun kemudian hikmah dari hadis ini. Karena sering Imam Bukhari, itu selain Allah muliakan, kalau kita buka Sahih Bukhari, beliau bikin bab dan bikin tema. Misalnya hukum gini gitu. Niat adalah penentu diterimanya amal misalnya. Kenapa kemudian langsung dia tulis penentu diterimanya amal? Baru kemudian didatangkan dalil dalam berupa hadis. Kesimpulan ini beliau ambil dari pemahaman beliau dalam memahami hadis ini. Karena itu banyak para ulama mengatakan orang yang faqih, orang yang ahli fikih pasti ahli hadis, tapi tidak semua ahli hadis adalah ahli fikih. Di sini yang sering terjadi, orang kemudian ketika dia paham sesuatu dianggap dia lebih bagus, dianggap lebih mulia. Maka karena itu, di sini yang sering terjadi dalam memahami Quran, menghafal Quran, maka ada tahapan selanjutnya. Ketika seseorang sudah hafal Quran 30 juz, bukan berarti mutlak dia menjadi seorang ustadz, bukan berarti mutlak dia menjadi rujukan penuntut ilmu, tidak. Bukan berarti dia menjadi rujukan kemudian bagaimana kita mengambil ilmu agama, tidak. Tapi hafalan Quran yang dia punya menjadi sarana, hal yang bisa dia gunakan untuk mulai memahami pemahaman agama dengan baik, mulai memahami Quran tadi. Dia baru menempuh dua tahapan, membaca dan menghafal, tapi memahami belum. Tapi jika saya dikomparasikan, kita tidak memiliki kemampuan menghafal, ataupun sudah mulai tua dan sebagainya, ataupun mungkin daya ingat yang tidak kuat, atau mungkin waktu yang tidak cukup, maka mampu memahami maksud dari Al-Quran itu lebih penting. Karena apa? Kasus yang kita pernah dengar tentang seseorang penghafal Quran, hafalannya bagus, bacaannya bagus, tapi kemudian karena hanya sekedar menghafal, dan Quran itu tidak sampai ke dadanya, dia yang kemudian memenggal kepala Ali bin Abi Thalib. Dia bernama Abdurrahman bin Muljam. Dia seorang guru Quran, pakar Quran, hafal Quran dengan baik dan sebagainya, tapi hanya sekedar hafalan, tidak menimbulkan pemahaman, sehingga apa? Menimbulkan amalan yang kontraproduktif ataupun kontradiktif dengan yang seharusnya. Maka di sini memahami Al-Quran itu lebih penting dibanding kemudian menghafal. Tapi menghafal Quran juga penting, tapi ketika dikomparasikan maka pemahaman lebih penting dibanding hanya sekedar menghafal. Banyak orang-orang yang kemudian menghafal, tapi kemudian ketika dibenturkan pada suatu bingung dia. Karena tidak sesuai dengan apa yang dia hafal. Tapi ketika dia paham, dia mampu untuk mencari solusi yang lain, karena konsep dari apa yang Allah sampaikan, dia pahami dengan baik.
Yang ketiga, esensi tercapainya maksud dan tujuan lebih prioritas daripada tampilan luar. Contoh, tujuan kita bikin, misalnya kita bikin uh, program apa, misalnya program tahsin Quran. Nanti kan ada ini ya, ada misalnya istilah-istilah ya, apakah ini dan sebagainya, ataupun ya bahasa-bahasa makharijul huruf yang nanti ada berbagai macam jenis smart dan sebagainya. Ketika ada orang kemudian hafal dan sebagainya, itu tidak terlalu penting. Ketika yang menjadi tujuan adalah orang ini benar dalam membaca Al-Quran. Begitupun bukan hanya sekedar dia sudah mendapatkan sertifikat, dia sudah mendapatkan pengakuan, sudah mengikuti tahsin dan sebagainya. Ini tidak terlalu penting. Yang penting adalah apakah benar dia sudah bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu banyak orang-orang yang sudah datang dengan ada sertifikat, ada ijazah, bahkan sudah sarjana dan sebagainya. Ketika dihadapkan dengan sebuah permasalahan dia tidak paham, makanya bukan hal yang kemudian diinginkan. Nah, banyak juga dengan dalam kondisi kita sehari-hari. Banyak hal-hal yang kemudian berlabel syariah dan islami, tapi esensinya salah. Maka tetap bukan menjadi bagian yang syariah. Bukan tetap menjadi bagian yang kemudian diizinkan. Tapi ada sebuah praktek, apakah transaksi, adakah praktek beramal soleh, ataupun hal yang lainnya, tapi labelnya semuanya dalam bentuk bukan islami. Terserah bahasanya menggunakan bahasa apa, bahkan bahasa sekuler sekalipun. Ketika kemudian tujuan dan maksud terrealisasi, maka silahkan. Apakah menggunakan, contoh misalnya kita menyalurkan bantuan, ya. Bantuan terserah bahasa kita apa gitu. Apakah hadiah, menggunakan bahasa apapun, tapi kemudian bantuan itu sampai kepada kaum muslimin yang kita inginkan. Apakah kita menggunakan NGO non-muslim, apakah kita menggunakan NGO yang lain dan sebagainya, selama kemudian tujuan terrealisasi dan sampai kepada kaum muslimin, maka itu lebih baik dibanding kita memaksakan bikin sebuah NGO, bikin sebuah lembaga dengan nama islami, tapi kemudian langsung dijegal. Karena itu dalam menerapkan beberapa hukum syariah ya di Indonesia, ataupun beberapa hukum-hukum Islam, hal ini yang dilakukan oleh para ulama. Tidak fokus pada nama, tidak fokus pada merek, tapi kemudian fokus bagaimana pada esensi. Contoh yang pernah terjadi di sebuah kampus, ya tidak saya sebutkan kampusnya, mereka ingin membangun masjid. Tapi jika dia bikin masjid, proposal ini mungkin akan langsung ditolak karena biaya bangun masjid itu sekitar 6 miliar gitu. Tapi apa yang dibikin adalah sarana dan prasarana. Ketika dibikin sarana dan prasarana, ataupun sarana dan prasarana kampus dengan biaya sebagainya, diturunkan sampai 6 miliar, baru setelah terrealisasi ternyata yang dibangun adalah masjid. Karena sarana dan masjid adalah bagian dari sarana dan prasarana ibadah yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di situ. Maka fokus pada tujuan, maka bukan fokus pada nama. Terserah nama apa saja. Walaupun orang nama dengan nama tidak bagus sekalipun, ataupun bahkan terindikasi negatif, maka tidak menjadi sebuah permasalahan. Dalam konteks ilmu juga adalah, nah di sini Ibu yang Allah muliakan, ijtihad lebih baik dibanding taklid. Ya. Boleh dalam artian kita fokus dengan pendapat satu mazhab, oke silakan. Tapi ketika kita masih punya ranah dan ruang untuk menuntut ilmu, kemudian menggali mazhab yang lain, menggali pendapat yang lain, kira-kira penerapan hukum ini di mazhab ini seperti ini, tapi kemudian masalah berbeda. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah boleh kita mengambil pendapat yang lain ketika kemudian sudah ada satu pendapat mazhab yang perlu kita ikuti? Maka ketika kita punya peluang untuk menuntut ilmu, punya peluang kita kemudian untuk mencari masalah yang lain dengan masalah yang lebih besar, maka itu dibolehkan. Contoh kasus, ini ya sering misalnya contoh dalam sholat ya, Imam Syafi'i kita melarang adanya gerakan 3 kali. Kemudian apa? Dalam sholat tiba-tiba ada orang yang handphonenya berbunyi. Dan handphonenya berbunyi dengan sebuah lagu ataupun apapun itu yang deringnya suaranya sangat keras dan mengganggu orang banyak. Ketika kita fokus dengan hanya taklid dengan mazhab Imam Syafi'i, maka kemudian kita tidak akan matikan. Tapi ketika kita kemudian mencari maslahat, apa tujuan dari Imam Syafi'i kemudian melarang adanya lebih dari 3 gerakan ini ternyata adalah menjaga kekhusyuan salat. Dan para ulama tidak melarang, para ulama yang lain selain Imam Syafi'i, tidak melarang kita untuk melakukan gerakan yang lebih banyak dari 3 kali selama kekhusyuan salat lebih terjaga. Maka boleh kita gunakan walaupun kita masih kekeh menggunakan mazhab Syafi'i, tapi dalam ranah ini kita matikan handphone kita, walaupun kemudian gerakannya lebih banyak kita lihat, matikan satu-satu, buka password dulu misalnya, dan kita lakukan dengan tenang, hal itu tidak ada masalah sama sekali jika seandainya memang kita lakukan dengan pemahaman. Bukan hanya sekedar dengan hal-hal taklid buta ataupun hal-hal yang tidak kita lakukan tanpa ilmu sama sekali. Kemudian prioritas amal yang kontinu itu lebih baik dibanding yang terputus-putus ya.
Ibu sekalian yang Allah muliakan, di antara fenomena orang-orang yang mulai hijrah, mulai mengenal Islam adalah adanya keinginan besar untuk beramal, adanya keinginan besar untuk mengganti amalan mereka yang ataupun dosa-dosa mereka. Contoh yang sering mazhab Imam Syafi'i mengambil pendapat bahwasanya jika seseorang pernah meninggalkan sholat wajib nih beberapa tahun, maka perlu dia qadha semuanya. Dalam hal ini menggunakan pendapat Imam Syafi'i boleh ya. Kemudian apa yang dia lakukan udah dalam setiap hari dia sholat sebanyak mungkin, mengganti mengqadha sholatnya, ataupun kemudian dia lakukan dalam jumlah yang banyak. Tapi ya setelah itu apa dia lelah dan capek, habis itu mundur. Maka tidak ada masalah seseorang yang secara bertahap, sedikit demi sedikit, maka itu lebih baik dibanding kemudian terlalu banyak. Atau bikin program, sesuatu yang mungkin kita kekeh secara baik adalah masing-masing bikin target. Ibu-ibu yang Allah muliakan, misalnya sekarang bikin target untuk biasanya evaluasi, kita ada evaluasi bacaan, ada evaluasi misalnya tilawah per hari gitu. Udah karena kita pengen idealis, langsung disuruh misalnya kita bikin 1 juz ya, karena idealisme kita seperti ini. Tapi kemudian hanya bertahan 2-3 hari, maka lebih baik kita mengevaluasi misalnya dengan hanya target itu hanya 2-3 baris, tapi itu berlaku yang lebih lama gitu, bisa bertahan, bisa continue dan sebagainya, maka itu lebih baik dibanding amalan yang besar tapi hanya mampu dilakukan dalam waktu sekali. Karena itu aja'altum siqayatal haji kata Rasulullah wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wa jahada fi sabilillah. Apa yang membedakan orang yang memberi minum orang-orang yang haji di Masjidil Haram dengan kemudian memakmurkan Masjidil Haram dengan orang-orang yang berjihad? Bedanya apa? Hal ini lebih mulia karena apa? Memuliakan ini ibadahnya ringan tapi kemudian berkelanjutan. Orang ngasih minum itu tiap hari. Beda dengan kemudian haji ataupun jihad yang mungkin hanya sekali setahun ataupun bahkan sekali seumur hidup ataupun bahkan tidak pernah kita lakukan, dan haji pun hanya sekali seumur hidup. Maka fokus pada amalan yang kontinu walaupun sedikit dibanding amalan yang besar tapi terputus-putus. Oke, kita nggak mampu ke sholat malam setiap hari, tapi kita insya Allah mampu untuk sholat 2 rakaat setelah zuhur setiap hari misalnya. Kita mungkin tidak mampu sholat duha dalam begitu banyaknya, tapi mungkin kita bisa mampu menambah sholat yang paling ringan bagi kita kapan, misalnya waktu maghrib orang ramai, oke, hanya sekali saja tapi konsisten. Itu lebih baik dibanding memaksakan kita beramal dengan jumlah yang banyak, tapi kemudian hanya terbatas dalam 1 atau 2 kondisi dan terputus-putus. Prioritas amalan yang luas manfaatnya atas perbuatan yang kurang manfaatnya jelas ya. Ibu sekalian yang Allah muliakan, contoh amalan yang lebih luas manfaatnya, misalnya membantu orang banyak itu lebih penting, ataupun dibanding misalnya contoh memberikan sedekah, contohnya memberikan sedekah, ataupun kita antara 2 kondisi nih, contoh pergi haji dan kita sudah pernah haji dan sebagainya, ataupun kemudian akan pergi umroh tapi kemudian ada kondisi bencana di sekitar kita, butuh bantuan, orang-orang tidak dapat rumah dan sebagainya ataupun makanan, maka kemudian untuk umroh ini sifatnya personal kita, tapi kemudian dengan kita menyalurkan uang umroh kita ini 23 juta, 30 juta, kita salurkan untuk kebutuhan orang banyak, lebih besar pahalanya. Karena berkaitan dengan masalah orang banyak. Walaupun kemudian ini ibadah ini sifatnya personal, walaupun ibadah ini gede juga, tapi ibadah yang berkaitan dengan orang banyak itu lebih besar pahalanya. Ini yang banyak ya contoh dalam artian dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga prioritas amalan yang lebih lama juga berkaitan dengan bertahannya amalan ini. Contoh, kita sedekah, mensedekahkan, contoh diberikan para ulama adalah mensedekahkan kambing yang bunting itu lebih baik dibanding mensedekahkan daging ya. Karena kambing yang bunting ini bisa nanti kambing ini lahir anaknya dirawat lagi. Sedekah jariah lebih penting dibanding sedekah yang kecil-kecilan misalnya. Walaupun mungkin wakaf tapi dalam artian bentuknya sama, kita berwakaf tapi mungkin dalam bentuknya sama. 10 ringgit 10 ringgit. Ini kita salurkan dalam bentuk wakaf, ini dalam bentuk udah belikan makan. Lebih penting, lebih besar pahala dalam artian kita sifatnya yang lebih lama. Ataupun kemudian ada makanan, satu lagi misalnya ada handphone nih. Ada makanan ataupun hal yang mungkin nilainya sama contohnya. Apa misalnya hal yang nilainya sama, apakah kemudian ya intinya sesuatu yang sama tapi kemudian secara durasi ini bisa mungkin lebih lama, tidak akan langsung habis misalnya. Maka yang efeknya lebih lama itu jauh lebih penting ataupun lebih diprioritaskan dibanding efeknya yang sifatnya sebentar. Apa yang misalnya kita apakah fasilitas yang ada di masjid yang kita belikan ataupun apapun yang itu, maka yang mencari yang efeknya lebih lama itu lebih penting dibanding yang efeknya sebentar jika seandainya kita perlu memilih. Tapi jika pada kondisi tertentu ada kondisi darurat, maka bisa berubah karena pada 1 atau 2 kondisi, waktu, tempat, dan kondisi bisa merubah prioritas sebuah amal. Baik, kita lanjutkan insya Allah maksimal sampai 20 menit lagi.
Kemudian tadi sudah saya sampaikan ya, amalan hati, dalam hadis disampaikan amalan hati lebih prioritas dibanding anggota badan. Ibu yang Allah muliakan, kita menjaga keikhlasan dan fokus dengan amalan-amalan wajib itu lebih baik dibanding kemudian kita memperbanyak amalan sunnah, tapi kemudian ada indikasi ria. Tapi di sini ada ranah minimal, yaitu amalan wajib tetap kita lakukan. Kita kemudian mampu memaafkan orang lain. Ini yang terjadi pada seorang sahabat, yang dia mampu memaafkan orang lain dan itu tidak mudah. Itu mampu mengalahkan pahala qiyamnya yang begitu panjang, sedekahnya yang banyak, dan sebagainya. Maka amalan hati ini yang luar biasa. Kita mampu menjaga keikhlasan, kita tidak ria, kita tidak sombong, ya. Mampu tidak menjaga hati kita. Walaupun kita mungkin orang biasa-biasa saja, tidak dilihat oleh orang lain, tapi itu lebih baik, ya. Kita mungkin ya dianggap mungkin bahkan ya hanya anak bawang lah bahasa orangnya gitu, ataupun hanya ya tidak terlalu diperhatikan, tapi kita mampu untuk menjaga hati, kita mampu mengalah, itu jauh lebih penting dibanding biasanya ada orang yang hafalan Qurannya banyak, ada orang sedekahnya banyak, ada orang yang ilmunya tinggi, tapi kemudian dengan ilmu tadi ada nanti ujian syuhroh ketenaran, ada nanti dengan ilmu tadi ada ujian pujian, ada ujian mungkin followers pengikut yang tidak banyak misalnya. Ada orang yang kemudian dalam masalah amalan solehnya kita lihat ada orang, oh bacaan Qurannya sudah bagus nih, lancar. Kalau saya baca Quran masih terbata-bata, banyak diingetin. Tapi ketika kita mampu ikhlas, bertahan, jujur dengan niat kita, itu lebih baik dibanding orang yang banyak amalannya ini, tapi kemudian terkontaminasi dengan hal yang lain. Tapi selama amalan wajib dilakukan. Dan ada beberapa ibadah yang prioritasnya tergantung tempat. Contoh, Ibu Salim yang Allah muliakan, untuk di masjid dalam beberapa hal, maka lebih penting misalnya di masjid kita baca Quran, ada kajian ilmu, dibanding kemudian di masjid kita ngerumpi contohnya. Dibanding di masjid kemudian ada agenda-agenda yang dimubahkan mungkin, tapi kemudian dalam tempat itu lebih baik ibadah tertentu. Ataupun misalnya di Masjidil Haram, kita disunahkan untuk memperbanyak tawaf ya, dibanding kemudian sholat sunnah. Ataupun kemudian jika memungkinkan, kondisi sekarang kemudian terhalang. Kemudian misalnya tempat-tempat tertentu gitu, masjid, kemudian di rumah sakit kita membantu orang, menjenguk orang, kemudian di uh, sekolah memang tempatnya menuntut ilmu, bukan malah di sana misalnya kita bermain, ataupun masalah di sana misalnya kita bikin konser dan sebagainya. Maka juga menentukan tempat. Yang kedua, waktu-waktu jelas. Yusuf yang Allah muliakan, waktu ini jelas ya. Secara waktu, ini yang sering kita salah dalam menentukan prioritas. Setelah sholat itu, yang paling besar pahalanya zikir, bukan membaca Quran, bukan kemudian belajar, bukan kemudian apalagi bersedekah, tidak. Maka setelah sholat, kita diminta duduk sejenak, berzikir, beristighfar pada Allah. Misalnya di malam hari, zikir yang paling mulia adalah istighfar. Di hari Jumat, zikir yang paling mulia adalah lebih prioritas kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad dibanding istighfar, subhanallah, subhanarabbil azim, subhanallah, subhanarabbil azim dan sebagainya. Ataupun membaca zikir-zikir yang lain. Maka ada permasalahan waktu. Ataupun menjelang berbuka, misalnya kita dianjurkan untuk berdoa. Ketika menjelang sahur ataupun menjelang pagi kita dianjurkan beristighfar. Dan beberapa amalan yang kemudian secara waktu menjadi lebih prioritas karena waktu tertentu. Dan kemudian keadaan. Keadaan juga mempengaruhi prioritas misalnya apakah dalam sisi keadaan kita misalnya pada sekarang ini yang paling membutuhkan diperbaiki ada seorang sahabat, karena itu Rasulullah berbeda-beda jawabannya. Ada sahabat yang ditanya amalan apa yang paling baik, Rasulullah mengatakan sholat tepat waktu, ada yang mengatakan berbakti pada orang tuanya. Maka di sini juga sesuai dengan keadaan, maka kita melihat keadaan yang hal-hal ini perlu kita perhatikan. Kemudian tadi ibadah wajib daripada ibadah sunnah sudah saya sampaikan. Kemudian memperhatikan perkara pokok ya, ataupun hal-hal yang berupa sawabit daripada perkara cabang ataupun tagayyurat ataupun ibadah-ibadah yang sifatnya nisbi. Ibu yang Allah muliakan, di antara perkara pokok itu adalah kesatuan umat nih. Perkara-perkara cabang ini adalah masalah-masalah fikih yang ada perbedaan pendapat. Masalah-masalah yang kemudian kita hal-hal yang hanya berkaitan dengan teknis ya. Contoh, kita punya kesepakatan pokoknya hari ini ataupun hari tanggal sekian kita pergi jalan-jalan ya. Yang pokoknya apa? Kita sepakat pergi jalan-jalan, terserah dengan cara apa, solusinya apa, sarananya apa. Maka ini bagian pada sarana. Maka memperdebatkan sarana tidak penting, fokus kepada terrealisasinya tujuan. Maka hal-hal yang pokok, orang-orang kemudian beriman pada Allah cukup. Tapi kemudian apakah kemudian mereka masih tidak menutup aurat, apakah mereka masih melakukan hal kemaksiatan yang lain, ini adalah masalah cara bagaimana kemudian mereka mengenal Allah dengan baik. Kemudian prioritas fardu ain daripada fardu kifayah ini jelas, karena secara nama ini fardu ain, ini fardu kifayah. Kemudian di antara prioritas dalam ilmu dan amal juga adalah hamba itu lebih diprioritaskan dibanding hak Allah.
Contoh kasusnya antara haji dengan hutang. Kita masih punya hutang, tapi kemudian akan berangkat haji. Kalau seandainya hutang kita belum lunas, maka tidak bisa berangkat haji jika seandainya orang yang meminjamkan uang kepada kita tidak ridho. Karena apa? Sebaik-baiknya, sebesar-besarnya pahala ibadah haji, jika seorang masuk surga dan dia meninggal setelah itu dan hutangnya masih ada, maka dia akan tertahan untuk masuk ke surga. Karena itu dalam masalah jihad juga. Maka jika ada hak-hak hamba yang harus segera disegerakan dan kemudian berbenturan dengan hak-hak Allah, maka hak Allah mudah untuk kita dengan bertobat. Tapi hak manusia susah. Karena selagi mereka marah, sekali mereka tidak ridho, maka selama itu kita akan berdosa. Karena ketika seorang manusia menyakiti manusia yang lain, hamba Allah yang lain, ketika itu juga Allah akan murka. Contoh kasus yang lain. Ada hal yang krusial. Contoh misalnya dokter ya. Ini ada orang yang sekarat gitu. Kemudian datang masuk waktu sholat. Maka jika yang sekarat ini selamatkan ini terlebih dahulu. Walaupun kemudian dalam hal ini dia akan terlambat sholatnya atau dia kotor dan sebagainya. Maka hal-hal yang berkaitan dengan Allah semata dan tidak berkaitan juga dengan orang banyak, itu kemudian yang berkaitan dengan makhluk lebih diprioritaskan dibanding Allah secara Allah semata-mata. Tidak ada kemudian keterlibatan hamba pada hal tersebut. Tapi kalau berkaitan dengan zakat, ini hak Allah dan hak hamba. Ada hak Allah dan ada hak hamba. Berkaitan dengan puasa, ini adalah hak Allah sendiri, bukan hak hamba. Maka dalam hal ini juga, maka berkaitan dengan orang banyak, ataupun berkaitan dengan manusia, apalagi dalam masalah darurat, harus didahulukan. Kemudian mendahulukan hak masyarakat dibanding hak individu, jelas ya. Banyak Rasulullah melarang seseorang kemudian buang sampah, karena berkaitan dengan masyarakat orang banyak. Dalam artian merusak jalan, yang berkaitan dengan fasilitas umum dan hal-hal yang sebagainya, itu perlu diprioritaskan dibanding keinginan pribadi. Maka boleh pemerintah jika ada rumah gede, tapi kemudian dia akan mengambil jalan dan itu tanahnya dia, maka boleh pemerintah memaksa untuk membeli tanahnya karena berkaitan dengan jalan orang banyak, atau malah rumahnya menutup jalan walaupun itu tanah dia. Maka diperbolehkan dalam Islam pemerintah memaksa untuk membeli tanahnya. Ini paksaan, karena jual dalam paksaan itu diharamkan, tapi berkaitan dengan masalah orang banyak itu diperbolehkan. Diperbolehkan pemerintah, karena itu tiga hal ya, pemerintah harus mengambil alih ya, masalah air, masalah pangan, dan juga masalah api. Tiga hal ini adalah hal yang paling krusial, karena itu pemerintah harus mengambil alih, karena hal ini berkaitan dengan orang banyak. Karena itu masalah BBM diantaranya adalah masuk pada kategori api, tidak boleh diambil alih oleh swasta, tidak boleh diambil alih oleh yang lain, karena hal ini yang berkaitan dengan masalah orang banyak. Ketika ada masalah personal yang kemudian menaikkan harga, maka menjadi permasalahan. Begitupun dengan air, air harus dikelola oleh pemerintah, tidak boleh dikelola oleh swasta, tidak boleh dikelola oleh personal. Begitupun dengan pangan, makanan, apakah makanan ternak ataupun makanan masyarakat. Karena itu dalam masalah padi, masalah makanan-makanan pokok itu harus dikelola oleh pemerintah. Pemerintah harus mampu menekan harga karena berkaitan dengan masalah orang banyak. Walaupun hal itu bersifat nanti menekan ya, walaupun nanti pemerintah adanya kondisi-kondisi yang mungkin seolah-olah tidak sah secara fikih ya, apakah memaksa jual belinya ataupun memaksa mereka ini ataupun menekan mereka, mengancam mereka. Jika berkaitan dengan masalah orang banyak diperbolehkan. Dan kemudian yang terakhir insya Allah dalam ranah ini, misalkan nanti jika ada diskusi, prioritas loyalitas kepada umat daripada kelompok. Ibu sekalian yang Allah muliakan, jika seandainya ada pendapat kita tidak diterima, tapi kemudian ini berkaitan dengan umat Islam secara menyeluruh, dan kemudian ada kepentingan kelompok kita, ada kepentingan kabilah kita, ada kepentingan personal kita tidak terrealisasi, maka maafkan. Contoh kasus misalnya dalam ranah politik ya, memang umat akhirnya memilih yang si fulan, yang walaupun pernah menyakiti umat Islam, tapi dengan hal ini ada perjanjian dan sebagainya. Oke, kemudian ada yang tidak, yang bisanya dari orang yang kita unggulkan dan sebagainya, tapi kemudian umat Islam sebagian besar hampir sepakat untuk memilih yang ini, walaupun ada beberapa risiko, maka lebih mendahulukan pendapat umat, lebih mendahulukan masalah orang banyak, walaupun dibanding masalah pribadi kita atau kepentingan kita tidak terrealisasi. Allah lebih sawab, ini di antara beberapa kaidah dalam prioritas dalam antara dalam ranah ilmu dan amal, yang nanti sebenarnya masih banyak yang lain lagi dalam masalah kita mengambil keputusan sehari-hari, dalam masalah kemudian fikih transaksi muamalah juga ada fikih prioritasnya dan sebagainya. Tapi yang lakul hal, setidaknya hal ini bisa menjadi bahan bagi kita dan jangan sampai salah dalam kita memilih ataupun kemudian menentukan pilihan dalam kita beramal, dalam ketika ada bentrokan, ada benturan antara dua amalan ataupun lebih, maka semoga dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan taufik semoga kita tidak terjebak dengan langkah-langkah setan. Allahu a'lam. Silakan jika ada diskusi dan pertanyaan. Saya serahkan kembali kepada Bu Fika.
Terima kasih Ustadz atas paparannya yang tentu saja seperti biasanya sangat menyeluruh ya. Semoga ini menjadi bekal buat ibu-ibu, buat kita semua untuk memprioritaskan yang lebih penting. Yang tapi sepertinya kalau dalam prakteknya nanti akan tetap membingungkan juga ya Ustadz ya. Silakan ibu-ibu kalau ada yang mau ditanyakan, nah ini udah ada di chat Ustadz, boleh dibaca. Bagaimana dengan istilah Islam moderat? Apakah tindakan tidak terlalu ekstrim kanan atau kiri termasuk dalam kategori Islam moderat? Kemudian kalau pendapat seorang tidak sesuai syariat Islam, apakah kita juga harus langsung berdamai tanpa memberi dulu pendapat yang benar dan kemudian baru berdamai? Kemudian mana yang lebih utama, memberi sedekah kepada orang banyak atau kepada yang satu? Ini memang kayak semuanya membingungkan ya Ustadz ya. Silakan. Baik, dari sini sebenarnya tidak ada yang membingungkan. Pertama, istilah Islam moderat ini tadi istilah kepada esensi ya, bukan pada nama. Ini yang tadi, bagian dalam hal ini. Islam moderat ini terkadang orang hanya menggunakan istilahnya Islam dan kemudian melabilisasi dengan sebuah nama. Jangan sampai kemudian kita terjebak dengan nama, kemudian secara esensi tidak sesuai dengan kaidah Islam. Itu beberapa ulama meminta untuk tidak menambah embel-embel tambahan kepada Islam itu sendiri, karena Islam itu sendiri dia punya sifat. Ada Islam itu di antara sifatnya adalah wasatiyah, sifatnya adalah rahmatan lil alamin, sifatnya kemudian asilmi, memberikan kedamaian. Itu adalah sifat dari Islam yang tidak perlu kemudian dilabelkan kepada Islam itu sendiri. Maka di sini lagi-lagi jangan terjebak dengan sebuah istilah. Begitupun dengan Islam Nusantara, Islam liberal, dan sebagainya. Kalaupun toh seandainya memang kita untuk masuk ke sebuah komunitas, menggunakan nama Islam liberal, oke lah gitu. Tapi secara isinya sesuai dengan syariat Islam, maka oke. Maka fokus pada esensi, fokus pada isi, bukan fokus pada nama. Terserah orang menuduh kita seperti apa, tapi kemudian ketika orang menerima apa yang kita sampaikan, menerima kemudian sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka tidak perlu kemudian kita menghabiskan waktu untuk memperdebatkan sebuah nama. Maka di sini masalah aulawiyatnya adalah fokus pada maksud dan tujuan, fokus kepada esensi, bukan kepada pelabelan sebuah nama. Terus kemudian ketika seseorang tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan, apakah masuk Islam moderat? Ya, moderat tadi adalah moderasi. Tadi salah satu sifat Islam. Maka bukan salah satu cabang dari Islam, tidak. Islam itu sendiri sama dengan seseorang, ada bapak namanya misalnya Bapak Fulan. Bapak ini gimana? Bapak ini orangnya agak tegas, disiplin. Kemudian dalam beberapa kondisi dia mungkin agak sedikit dia akan beramah ketika kondisi seperti ini. Itu sifat yang memang sudah ada pada bawaannya sendiri. Maka Islam itu masalah moderasi, masalah rahmatan lil alamin, masalah kemudian kecocokan dengan Nusantara dan sebagainya, itu sifatnya. Tapi bukan berarti menjadi cabang tersendiri dari cabang-cabang Islam tadi. Terserah, walaupun bahkan dengan nama Islam Syiah sekalipun, ada orang melabeli namanya Syiah misalnya. Tapi jika secara esensi benar, maka dia tidak salah, karena itu ada Syiah yang dekat dengan Sunni dan bahkan beberapa ulama tidak mengkafirkan mereka. Itu Syiah Ja'fariyah. Walaupun mereka mengatakan Syiah, tapi mereka tidak mengkafirkan para sahabat. Mereka hanya sekedar memuliakan Ali radhiyallahu anhu, tapi kemudian mereka azannya juga tidak berlebihan, cara sholatnya sama, tidak ada penambahan. Walaupun kemudian mereka dikatakan Syiah, ya terserah, secara Islam benar. Maka di sini jangan fokus pada nama. Maka ketika seseorang tidak ekstrim kiri dan kanan, ya ini dia salah satu bentuk moderasi dalam Islam. Adalah salah satu sifat. Jadi ya terserah kalau mau dikatakan Islam moderat atau tidak, moderat ini adalah salah satu bagian dari sifat Islam itu sendiri. Kemudian ketika pendapat seseorang tidak sesuai dengan syariat Islam, apakah kita juga harus langsung berdamai? Dalam konteks ini, di sini ya nanti kita perlu memperlihatkan hal-hal biasanya tidak sesuai dengan syariat Islam ini terkadang berkaitan dengan fikih ma'alat. Tapi fikih ma'alat ini biasanya disampaikan oleh para ulama. Nah, jika seseorang kemudian dalam ranah perbedaan pendapat tidak sama dengan sesuai syariat Islam ini perlu kita bahas terlebih dahulu. Apakah tidak samanya sesuai dengan syariat Islam dalam masalah prinsip atau dalam masalah cabang? Apakah hal ini berkaitan dengan masalah pokok atau halnya dalam masalah hal-hal yang relatif gitu? Oke, memang mungkin sedikit berbeda, tapi kemudian secara esensi, secara pokok masih terrealisasi, maka tidak ada masalah. Nah, kemudian ketika kemudian perdebatan ini tidak akan menyelesaikan, maka diam lebih baiknya. Maka berdamai, walaupun tidak setuju kita dengan pendapat mereka, walaupun bahkan mungkin teranggap liberal dan sebagainya, tidak sesuai dengan syariat Islam, tapi akan menimbulkan perdebatan yang panjang, maka masuk kepada konsep tadi, kasbul qulub aula min kasbil mawaqif. Walaupun kita kalah dalam berdebat,
tidak sesuai dengan syariat Islam, walaupun itu masalah prinsip, tapi kita mengalah dalam hal ini adalah dalam bentuk kita mengambil hati mereka. Karena itu bahasanya adalah ta'liful qulub, mu'allafatu qulubuhum, menjinakkan hati mereka. Maka kita tidak bisa memaksa seseorang yang punya pendapat yang berbeda dengan Islam, kita paksa harus sama dengan Islam, tidak. Bahkan yang sangat jelas ya, Islam masih membolehkan untuk menikahi wanita ahli kitab walaupun mereka menjadikan Tuhan itu tiga. Islam masih membolehkan kita menikahi orang-orang Yahudi walaupun mereka membunuh para nabi dan rasul. Maka dalam hal ini ada hal-hal yang kondisi kita kasbul kulubnya. Jika seandainya memang orang ini mampu kita jinakkan hatinya, kita lunakkan hatinya dan tidak ada manfaat yang besar kepada kita, maka dalam hal ini berdamai dalam hal ini termasuk kondisi untuk kita mengambil kasbul kulubnya. Kemudian mana yang lebih utama, memberikan sedekah pada orang banyak atau kepada ring satu. Nah, ini memang salah satu bagian dari konsep sedekah adalah memberikan sedekah kepada kerabat itu lebih penting kepada orang banyak nih, secara aulawiyatnya. Karena itu ulil kurba terlebih dahulu, kerabat itu lebih penting terlebih dahulu dibanding kemudian memberikan kepada orang lain secara prioritasnya. Maka tapi memberikan sedekah dan sebagainya itu boleh kepada siapa saja kecuali pada atas dan bawah ya, pada ayah dan ibu ataupun kepada anak dan cucu. Maka kondisi ke ayah dan ibu statusnya bukan sedekah, kepada anak dan cucu statusnya juga bukan sedekah. Maka jika saudara kita, saudari kita, ponakan, paman, memang ada zakat, ada sedekah dan sebagainya bisa kita salurkan kepada mereka terlebih dahulu jika mereka membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz atas jawabannya yang mencerahkan. Yang itu yang terakhir itu terutama ya. Ternyata masih tetap kering satu dulu ya daripada ke orang. Iya, kalau itu salah satu yang jelas ya konsepnya. Karena udah ada nasnya dalam aturannya ya. Benar. Ibu silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, mungkin udah sebentar lagi juga sudah pukul 12.30 Ustaz. Boleh ditutup dengan doa Ustaz. Oke, baik. Langsung doa ya? Iya, boleh. Oke, baik. Baik, Ibu sekalian yang Allah muliakan. Insya Allah kita cukupkan sampai pembahasan ini. Sebenarnya masih panjang dan luas ya dalam masalah kita berinteraksi dan masalah yang lain. Tapi dalam ranah ibadah yang lebih khusus yang karena berkaitan juga dengan jebakan-jebakan setan. Semoga kita tidak salah dalam memilih. Semoga kita juga tidak salah dalam mengambil keputusan dan tidak parsial dalam memilih ataupun kemudian menentukan apa yang akan kita ambil tindakan selanjutnya. Mungkin baik. Nanti boleh dilanjutkan lagi bulan depan. Baik, insya Allah. Insya Allah. Baik, selanjutnya mari kita tutup dengan istighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh. Innahul ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.